Apakah Anda akhirnya tiba di klan obat? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Membelai jari-jarinya dengan lembut dengan jari-jarinya, dan hatinya sangat bersemangat. Klan Yao pernah menjadi legenda benua. Sebelum kuil dan didirikan, klan obat terkenal di benua itu karena kemampuan pemurniannya yang kuat. Untuk sementara, banyak orang datang untuk mencari obat sebagai bintang di langit. Menurut legenda, klan Yao awalnya dikelilingi oleh pegunungan, dan tidak ada jalan khusus untuk dibuka. Tetapi terlalu banyak orang yang berjalan, dan juga memulai jalan menuju gerbang. Jalan ini adalah cara yang terkenal untuk mencari obat, dan juga merupakan salah satu ciri khas yang selalu dibanggakan oleh klan obat. Konon para pencari narkoba yang menginjakkan kaki di jalan ini harus menghormati, atau mereka akan dianggap tidak menghormati klan narkoba, yang menunjukkan keindahan tak terhingga dari klan narkoba tahun itu. Namun, jika Anda berpikir bahwa klan obat memiliki reputasi tinggi di benua-benua dan dapat menanggapinya, maka Anda salah total. Klan narkoba selalu jarang bepergian di daratan. Bukan karena profilnya yang rendah, tetapi karena orang-orang dari klan narkoba terlalu sombong dan tidak memandang segalanya. Oleh karena itu, meskipun banyak orang yang datang untuk meminta obat, namun tidak banyak yang benar-benar dapat memintanya. Dan mereka banyak mengalami kesulitan dan penelantaran. Seiring waktu, reputasi keluarga obat anjlok, dan kuil dan mampu dengan cepat bangkit dan menggantikan status klan obat. Berurusan dengan balapan profil tinggi seperti itu tidaklah mudah. Xiao Yan memandang yang dulu mulia, tapi sekarang sudah menjadi pispot dan ditutupi rumput liar. Jalan minta obat menyeringai. Namun, kecurigaan pembunuhan ras semacam itu jauh lebih rendah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di mata yang dapat melakukan itu. Lihat urusan siapapun. Petik 2. Tapi tetap harus dijaga. Xiao Yan mengerang sejenak. Meninju tanda jiwa bahwa dia telah mencapai klan Yao ke dalam teknik misterius. Dan kemudian menyebarkannya dengan metode komunikasi yang diserahkan King Haoran. Dan kemudian berdiri dengan santai. Berjalan sampai akhir. Berdiri di depan simen yang megah. Xiao Yan memalingkan muka, hanya untuk menemukan bahwa gaya arsitektur klan Yao sangat berbeda dari ras dan kekuatan lain di benua. Semua bangunan terbuat dari batu. Apakah itu candi, mausoleum, atau prasasti besar? Semuanya ditumpuk dengan batu kapur langit. Setiap alas diukir dengan berbagai modalitas dan mural yang hidup. Alasan mengapa mereka ditumpuk adalah karena tidak ada kombinasi batu dan batu. Batu murni ditumpuk di atas satu sama lain. Kelihatannya luar biasa tapi tidak kasar. Tapi di mata Xiao Yan, total saya merasa sedikit keluar dari tren saat ini. Dan sedikit mundur. Ini mungkin salah satu alasan penurunan klan narkoba. Xiao Yan mau tidak mau memikirkannya. Siapa? Berani sekali. Berani masuk ke ranah klan narkoba. Suara kasar menyela pemikiran Xiao Yan. Di depan Xiao Yan, dua penjaga yang memegang tombak perang perunggu menyapu Xiao Yan dengan mata dingin. Tombak tajam itu mengarah ke Xiao Yan. Sungguh ras yang angkuh dan membanggakan. Tapi saya hanya berdiri di depan pintu dan menjadi pelanggar yang sombong. Tak heran jika klan narkoba, salah satu dari dua tempat suci yang juga alkemis, akan merosot seperti ini. Xiao Yan membeku sesaat. Merasa agak lucu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Orang gila yang berani. Tidak berani berbicara kembali di wilayah apotek saya. Dan mencibir. Kehidupan yang tidak sabar. Petik 2. Lengkungan sudut mulut Xiao Yan jatuh ke mata kedua penjaga. Yang benar-benar mengubah seleranya. Kedua tombak perunggu itu lebih dekat ke Xiao Yan. Dan ujung tombak itu hampir bergetar di hidung Xiao Yan. Setelah menjadi terkenal, Xiao Yan telah mengalami sambutan yang begitu dingin. Dan wajahnya langsung tenggelam. Namun, dia segera ingat bahwa ada keinginan untuk orang lain. Jadi dia harus menahan amarahnya. Dan berkata dengan kepalan, Xiao Yan, kunjungan yang lebih muda. Datang menemui patriark klan. Dan berharap kedua kakak laki-laki memberitahu. Petik 2. Xiao Yan, tidak pernah mendengarnya. Seorang penjaga mengerutkan kening. Tombaknya menyilang. Menghalangi jalan Xiao Yan. Menurut Anda, siapa yang ingin dilihat patriark kita? Demi ketidaktahuan Anda,
Kami tidak akan melihat Anda kali ini. Jadi pergilah dengan cepat. Penjaga lain melirik Xiao Yan dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk membiarkan Xiao Yan pergi. Kata-kata kedua penjaga itu hampir tidak membiarkan Xiao Yan menahannya. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia terkenal sebagai benua kaisar, Xiao Yan mengira dia masih memilikinya. Tetapi penjaga medis mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Mundurnya klan narkoba terlalu berlebihan. Xiao Yan tidak bisa membantu memutar matanya. Dan berkata kesabaran lagi dan dengan tulus berkata, benar-benar ada sesuatu untuk melihat patriark klan-klan. Hidupnya mati. Dan dia berharap kedua kakak laki-laki itu akan rukun. Petik 2. Pada saat itu, berapa banyak orang terkenal yang harus menunggu berbulan-bulan untuk bertemu dengan patriark kita. Hanya karena kamu adalah bajingan kecil yang tidak dikenal di akhir periode bintang 4 dan ingin bertemu denganmu. Klan narkoba bukanlah aula amal. Sekali lagi hati-hati, sama-sama. Seorang satpam memandang Xiao Yan seperti orang bodoh. Percepat, penjaga lain menekan tangannya ke bahu Xiao Yan dan ingin mendorong Xiao Yan menjauh. Dia berbisik bersiul bahwa keduanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Xiao Yan muncul dengan marah. Tubuhnya diam. Kakinya dipenuhi semangat juang. Seperti mendarat di tanah. Dan membiarkan tangan penjaga mendorong bahunya. Penjaga itu mendorong dengan keras. Tetapi Xiao Yan berpikir bahwa dia akan tidur siang. Tetapi dia tidak bergerak. Ekspresi penjaga itu tercengang. Dan dia diam-diam meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, Xiao Yan masih tidak bergerak. Sepertinya menekannya. Kekuatannya hanya angin sepoi-sepoi. Bahkan bukan sepotong pakaian. Oh, pria ini terlihat sangat lembut. Tapi dia tidak mengharapkan sedikit kekerasan. Beberapa penjaga yang tak terbendung menembak dengan marah. Dan semangat juang dari puncak bintang 4 meledak. Membanting bahu Xiao Yan. Untungnya, dengan segenap kekuatannya, dia menemukan bahwa tangannya sepertinya membentur sepotong granit. Kekuatan serangan balik membuatnya mundur beberapa langkah. Dan dia menatap Xiao Yan dengan heran. Apa asal-muasal anak ini? Kekuatan bintang 4 akhir begitu kuat. Bahkan iblis pun tidak begitu abnormal. Penjaga itu sedikit membuka mulutnya dan menjabat tangannya yang mati rasa. Menarik napas. Tapi hanya sesaat, penjaga lain melihat bahwa rekannya telah menderita kerugian besar. Dan langkah kakinya jatuh ke depan dan tubuhnya terpelintir ke samping. Semangat yang sama dari puncak bintang 4 tiba-tiba memadat di tangan kanannya. Dan jari-jarinya tertekuk ke bahu Xiao Yan. Beritahu Xiao Yan apa artinya menjadi bodoh. Melihat cakar yang akan jatuh, Xiao Yan mencibir. Masih tidak bergerak. Api langit sedikit bergerak. Kulit di pundak menjadi merah menyala. Dan jubah hitam menjadi merah tua karena panasnya pakaian. Anak itu sangat dipercayakan. Jadi coba pecahkan harimau saya. 5 jari penjaga menggenggam bahu Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menolak. Dia memiliki kegembiraan di dalam hatinya. Tetapi segera menemukan sesuatu yang salah. Bahu Xiao Yan seperti besi kasar yang panas. Dan tangannya terpanggang seperti api. Penjaga itu berteriak dan menarik telapak tangannya ke belakang dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Nyala api sudah menyala di telapak tangan. Itu perlahan dimusnahkan setelah gelombang berulang. Rasa daging panggang yang kuat meresap. Melihat Xiao Yan lagi. Kedua penjaga itu seperti hantu. Dan tidak pernah berani menganggap enteng. Bagaimanapun, itu adalah penjaga gerbang dari kekuatan besar. Meskipun sombong. Tetapi saya telah melihat banyak dunia. Tahap akhir bintang 4 dapat dengan mudah membuat 2 puncak bintang 4 dan dugaan nyala api langit membuktikan bahwa latar belakang pemuda itu tidak sederhana. Titik. Siapa kamu? Apakah nyala api tadi adalah api langit? Setelah frustasi, harga diri akan selalu berkurang. Dan nada kedua penjaga itu langsung sopan. Tampaknya dimanapun dia berada, dia menghormati kekuatannya. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagi para leluhur, Xiao Yan harus menggoyahkan identitasnya. Maukah Anda repot-repot memberitahu kami? Dikatakan bahwa penguasa kota Xiao dari kota raksasa, sekutu dekat Liga Sangmeng, dan saudara pemujaan Kaisar Xiao Yan datang mengunjungi klan patriark. Kata-kata Xiao Yan jatuh hampir kata demi kata, dan momentum pemimpin itu meresap.
dan kedua penjaga itu langsung mati lemas. Apa? Petik 2. Rumah yang dilaporkan sendiri oleh Xiao Yan tiba-tiba membuat kedua penjaga itu menjadi kaku. Dan mereka hampir menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Mungkinkah Xiao Yan yang populer dalam beberapa tahun terakhir? Petik 2. Itu turun. Tapi itu hanya nama palsu. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Menatap kedua penjaga di matanya. Aku bertanya-tanya apakah Xiao memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Patriark yang mulia. Petik 2. Ini. Kedua penjaga itu benar-benar panik. Dan tidak pernah bermimpi bahwa Xiao Yan yang terkenal akan berdiri di depannya seperti ini hidup-hidup. Dan masih sangat muda. Sangat rendah hati. Datang ke klan obat sendirian. Tentu saja. Jika bukan karena Xiao Yan menunjukkan tangan itu. Keduanya tidak akan percaya jika mereka terbunuh. Memikirkan kesombongan di depan Xiao Yan. Dia tidak bisa menahannya. Kedua penjaga itu hampir ingin menggali lubang untuk dibor. Setelah beberapa saat, mereka tersipu dan berkata, Xiao Zhu benar-benar muda dan menjanjikan. Sudah, Xiao Zhu secara alami memiliki hak untuk bertemu dengan Patriark. Jadi kami akan melaporkannya. Dan kami juga meminta Xiao Zhu untuk menunggu sebentar. Petik 2. Nah, ada pekerjaan. Xiao Yan mengangguk dan meraih pakaiannya untuk menghindari debu pakaiannya. Memang orang yang dibudidayakan oleh kekuatan besar. Meskipun anjing melihat orang rendah. Namun begitu mengetahui identitas pihak lain, Anda tidak akan tergesa-gesa menggigit seperti anjing gila. Sehingga kebanggaan keluarga narkoba sepertinya tidak sia-sia. Tapi Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa tindakan santai ini jatuh ke mata penjaga. Tetapi menimbulkan kecurigaan dari kedua penjaga itu. Kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya dan keunggulan lama benar-benar benar. Tetapi Xiao Yan telah dikejar berulang kali dan pakaiannya pasti rusak. Tetapi bagaimana Tuan Xiao Fu yang bermartabat bisa menjadi sangat malu? Apakah orang ini salah? Kedua penjaga memutar tubuh mereka dan melihat ke atas dan ke bawah warna pelayan Xiao Yan. Warna kebingungan di mata mereka semakin kuat. Maafkan kami karena tidak masuk akal dan bebas untuk bertanya kepada Xiao Zhu. Bagaimana Xiao Zhu bisa membuktikan identitasnya? Kedua penjaga itu berhenti. Mata mereka menjadi dingin. Tapi mereka takut bersikap kasar pada Xiao Yan. Apa? Untuk pertama kalinya, Xiao Yan bertemu dengan seseorang yang mempertanyakan identitasnya. Dia membeku untuk sementara waktu, tetapi tidak menanggapi. Kedua penjaga tidak bangun sampai mereka mengulanginya 2 kali. Melihat tangan kanan kedua penjaga yang terkulai perlahan di belakangnya. Sepertinya siap melepaskan sinyal invasi musuh kapan saja. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya. Masalah ini sangat sulit bagi Xiao Yan. Buktikan dirimu. Bagaimana cara membuktikannya? Kemasyurannya adalah kata Xiao Yan. Dan klan Yao tidak memiliki siapapun yang mengenal dirinya sendiri. Dan benar-benar tidak ada cara untuk membuktikannya. Berapa banyak pil yang Anda minum? Apa yang bisa membuktikan bahwa ramuan itu bisa dibeli di seluruh daratan? Xiao Yan menghela nafas. Tapi tidak menyangka akan datang ke klan Yao setelah banyak kerja keras. Tapi dia akan terhalang oleh masalah konyol ini. Sepertinya Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda. Keraguan-raguan Xiao Yan terlihat di mata kedua penjaga itu. Wajah penjaga itu berubah lebih cepat dari buku itu. Suram. Bahkan Xiao Yan palsu. Menyebar liar di kepala paman. Nak, kamu tidak sabar. Petik 2. Aku benar-benar Xiao Yan. Itu benar. Tapi aku sedang terburu-buru. Saya tidak pernah memiliki apapun untuk membuktikan identitas saya. Ketika saya bertemu dengan kepala bangsawan, saya memiliki cara saya sendiri. Buat patriarkmu percaya padaku. Menghadapi agresivitas kedua penjaga itu, Xiao Yan merentangkan tangannya dan meremas amarahnya. Berusaha menunjukkan kemarahannya. Kejujuran. Untuk kebangkitan leluhur. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membujuk kedua penjaga itu. Bukan karena Xiao Yan takut pada 2 penjaga bintang 4 itu. Tapi, ada desas-desus bahwa orang-orang seperti penjaga pintu Perdana Menteri dan pelayan putri adalah yang paling sulit untuk dijerat. Jika Anda menyinggung orang-orang ini, mungkin sesuatu akan terjadi. Tapi Xiao Yan tidak ingin melihatnya. Melihat pakaian Anda lusuh dan berdebu. Dan sekarang Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda. Itu tentu saja palsu.
Dan Anda ingin membodohi kami. Dua penjaga. Perlakukan kesopanan Xiao Yan sebagai pemalu. Segera menggertakkan giginya. Dan wajahnya cemberut. Nak, biarkan aku kehilangan muka. Pamanku hari ini. Saya ingin Anda terlihat baik. Petik 2. Saat kata-kata itu jatuh, penjaga itu mengepalkan tangan kanannya. Dua suar sinyal naik ke langit. Dan dua percikan terang meledak dari atas. Tiba-tiba, puluhan kuat. Semangat juang meledak. Dan sosok padat keluar dari klan narkoba. Jatuh di depan kedua penjaga. Dan segera menyebar dalam bentuk kipas. Menutupi Xiao Yan. Sekitar puluhan mata tajam menatap Xiao Yan. Seperti duri dalam duri. Xiao Yan melirik lusinan orang. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar petarung bintang 4. Di antara mereka ada beberapa kaisar petarung bintang 5 awal. Dan hanya satu kaisar petarung bintang tengah 5. Diperkirakan para pemimpin sangat tidak bermoral. Tolong dengarkan penjelasan Xiao Yan. Ini hanya kesalahpahaman. Khawatir situasinya akan meluas. Xiao Yan, yang sekali lagi menekan amarahnya. Dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jalan, saya datang ke sini untuk menemukan metode rahasia membangkitkan jiwa untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Jika kesalahpahaman tidak disalahpahami, tangkap dulu dan baru bicarakan." Xiao Yan melirik kaisar pertempuran tingkat menengah bintang 5 pertama yang tampaknya berada di tingkat komando. Di akhir periode bintang 4, dia tidak repot-repot dan melambai kepada komandannya untuk menangkap Xiao Yan. Mungkinkah ini cara apoteker memperlakukan tamu? Dan mereka akan bertarung tanpa pandang bulu? Xiao Yan berulang kali memberi jalan. Tetapi berubah menjadi hati yang berakhir seperti itu. Kemarahan meningkat. Dan saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Berani. Kaisar mendiang bintang 4. Berani bertanya padaku bagaimana klan Yao bekerja? Seorang kaisar petarung bintang 5 awal yang ada di sekitarnya berteriak. Dengan bangga berkedip ke Xiao Yan. Ujung jarinya hampir menusuk hidung Xiao Yan. Saya tidak tahu anak laki-laki yang tinggi dan gemuk. Meraihnya. Memotong tangan dan kakinya dan melemparkannya ke Housan untuk memberi makan serigala. Kaisar tengah bertarung bintang 5 yang tampak seperti seorang pemimpin tenggelam. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dan dia memberi perintah dengan ringan. Lalu berbalik dan pergi. Menurutnya, mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan mendiang Kaisar Bintang 4 hanyalah tugas yang sepele. Dia benar-benar mengabaikan satu hal, ya, waspada dari dua penjaga puncak Bintang 4. Merasakan perasaan tidak nyaman dan bahkan menjijikkan yang datang dari kontak ujung jari dan rambut. Kemarahan Xiao Yan akhirnya tidak bisa ditahan. Jika bukan karena leluhur, apakah saya harus bersikap sopan kepada Anda? Harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai kucing yang sakit? Xiao Yan benar-benar pecah. Terlalu menipu. Saya akan membiarkan Anda memiliki ingatan yang panjang. Petik 2. Wajah Xiao Yan agak berat. Bahunya bergetar. Tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Dan dia menggenggam jari yang menunjuk ke ujung hidungnya. Kaisar awal bintang 5 yang sombong belum menanggapi. Semburan rasa sakit yang memilukan dari patah tulang berpindah dari jari-jarinya ke jantungnya. Dalam teriakan, seluruh orang dijatuhkan oleh Xiao Yan ke samping dan ke belakang. Dengan satu pukulan, Xiao Yan menggosok dirinya dan menendang kaki kanannya dengan keras. Dia mengirim kaisar awal bintang 5 yang kehilangan keseimbangan di udara ke jarak puluhan kaki sebelum jatuh ke tanah, menimbulkan debu di tanah. Semua ini terjadi di dalam api lampu listrik, sehingga semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika asap menyebar, orang-orang bangun dan langsung marah. Xiao Yan ini setara dengan tamparan di wajah keluarga narkoba, dan masih sangat keras. Jika diketahui bahwa Kaisar Bintang 5 dari klan Yao dipukul oleh Kaisar Bintang 4 di pintu masuk klan Yao mungkin tidak berwajah. Murid Kaisar Dou Bintang 5 yang marah menyusut sedikit. Dan kilasan kejutan muncul. Tapi itu adalah Kaisar Bintang 5 awal. Jadi baru saja keluar dari Bintang 4 akhir ini. Apakah anak ini disembunyikan atau hanya kebetulan? Ayo pergi bersama dan bunuh anak ini. Bahkan berani menyentuh orang Yao kita di depan pintu orang Yao saya. Petik 2.
belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Semua orang yang bereaksi tidak menunggu pemimpin berbicara, dan orang banyak bergegas. Kaisar Dou bintang 5 awal, yang bangkit dari tanah, memiliki mata merah dan bergegas dengan raungan. Ingin mencabik-cabik Xiaoyan sebelum menghilangkan kebenciannya. Tindakan kerumunan sedikit mengernyitkan dahi pemimpin bintang 5 bintang. Tetapi setelah melirik Xiaoyan dengan dingin, dia tidak berhenti. Tetapi malah menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah kamu naga atau harimau? Klan, itu naga. Kamu harus memberikannya padaku. Itu harimau. Kamu harus memberikannya padaku. Saya ingin melihat badai apa yang dapat Anda alami dalam pertempuran bintang 4 yang terlambat. Petik 2. Kerumunan bergegas. Dan Xiaoyan juga marah. Orang yang menghina selalu menghina. Dan saya akan membuat Anda cacat sebanyak yang Anda bisa. Petik 2. Melirik kerumunan. Xiaoyan mendengus dingin. Kakinya sedikit ditekuk. Dan tanah terciprat sedikit debu. Dan tubuhnya menghilang ke dalam angin. Di mata semua orang yang ketakutan. Ketika sosok itu muncul kembali. Xiaoyan berada di depan Kaisar Dou awal bintang 5 yang bergegas maju dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Pergelangan kaki digosok dengan kuat ke tanah. Memutar pinggang untuk mengirim semua kekuatan ke lengan kanan. Dan meninju. Dengan pukulan yang begitu sederhana dan langsung. Karakter cepat digunakan sepenuhnya. Dan langsung menuju ke dada Kaisar bintang 5 awal. Semua ini terlalu cepat. Sampai tinju Xiaoyan dengan cepat membesar di pupil mata. Kaisar Dou bintang 5 awal kembali kepada Tuhan. Hanya untuk memiliki kilatan kepanikan di matanya. Dan menderita Xiaoyan nakan dengan tegas. Fisik orang suci kuno daripada suku Yao. Darah menyembur keluar. Dan suara patah tulang terdengar lagi. Emperor Factor bintang 5 awal ditendang ke belakang oleh tinju. Dan itu tampak seperti lobster yang telah melewati waktu yang lama. Aku akan menghancurkanmu. Rasa sakit yang parah membuat wajah Kaisar Dou yang terangkat di awal periode bintang 5 menjadi lebih ganas. Dia terus-menerus dibanting dengan keras oleh Kaisar Dou berpangkat rendah. Kemarahannya membara. Dan dia terbang menuju Xiaoyan Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, otot kebiruan di dahinya tidak mengurangi rasa sakit di dadanya. Lutut yang diangkat Xiaoyan sudah mengenai rongga dadanya. Ini persis di mana Xiaoyan baru saja menyerang. Dan suara patah tulang terdengar untuk ketiga kalinya. Mencampur semangat juang dan kekuatan fisik yang kuat. Dia melemparkan tubuh Kaisar Dou bintang 5 awal. Menghancurkan pohon tebal yang dipegang oleh beberapa orang. Dan memantul di tanah batu biru. Rasa sakit hati membuatnya benar-benar menyadari bahwa dia sama sekali bukan keempatnya. Lawan bintang anak terlambat. Sayangnya, dia terlambat untuk menyadari bahwa Xiaoyan jelas tidak ingin melepaskannya. Xiaoyan mendarat dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan dengan putaran cepat, dia menyelinap ke sisi Kaisar bintang 5 awal. Memetik jari kakinya. Dan tubuh Kaisar bintang 5 awal terlempar lagi. Bahkan terlalu malas untuk berbalik. Punggung tangan Xiaoyan adalah satu siku. Mengenai tulang punggung Kaisar bintang 5 awal ini. Tubuh Kaisar bintang 5 awal berkedut beberapa kali. Anggota tubuhnya lumpuh dengan lembut. Dan darah terus mengalir dari mulut terbuka dan menodai lantai batu biru dengan sepetak besar warna merah. Melihat Kaisar pertempuran awal bintang 5 yang tergeletak di tanah. Xiaoyan membalikkan kakinya dengan sedikit keberatan. Sampai saat ini, orang-orang yang mengepung Xiaoyan baru saja mengejar di belakang Xiaoyan. Adegan di depan mereka membuat mereka merinding. Tetapi untuk beberapa putaran, Kaisar bintang 5 awal telah jatuh di kaki Xiaoyan yang hanya terlambat 4 bintang. Kekuatan dan kecepatan ini terlalu abnormal. Bagaimana kelihatannya itu hanya tahap akhir bintang 4? Apakah karena kekuatannya sengaja disembunyikan? Untuk bertemu dengan mata dingin Xiaoyan, mata hampir semua orang membeku. Dan dia tidak berani menatap Xiaoyan. Tetapi pemimpin panggung bintang 5 berada di belakangnya. Dan keberanian semua orang menjadi sedikit lebih kuat. Tapi bagaimana denganmu? Bisakah menolak tembakan dari banyak apoteker saya? Kemudian, berbagai warna pertempuran pecah. Mengaum ke arah Xiaoyan. Ada banyak orang di kerumunan. Dan cahaya pedang di arah vertikal dan horizontal tampak mekar berlapis-lapis.
bunga teratai seperti laut, lampu pedang seperti salju, dan ditutupi oleh Xiao Yan. Sebuah perahu kecil di tengah gelombang laut yang mengamuk, hampir menenggelamkan sosok Xiao Yan. Merasakan dinginnya teratai pedang, menatap wajah-wajah yang ketakutan, Xiao Yan sedikit mengernyit, tubuhnya sedikit bergetar, dan kekuatan jiwa merah darah yang mengandung murka langit datang lebih dulu. Seperti irigasi dari air Huangquan dalam barisan pedang di lautan teratai itu. Cahaya dan bayangan merah darah itu nyata, tetapi itu seperti suara paksaan maut. Kemanapun mereka lewat, vitalitas Lian Hai dengan cepat berkurang dan menghilang dalam sekejap mata. Puluhan pedang tajam yang kaku di udara telah muncul. Arti zat, meski hanya sesaat, itu sudah cukup untuk Xiao Yan.